Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-81 sampai 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka menjadikan selain Allah beberapa sesembahan liyakunu lahum izzah, agar sesembahan-sesembahan itu menjadi pihak yang bisa memuliakan mereka di akhirat. Kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sekali-kali tidak. Mereka sesembahan-sembahan itu akan mengingkari peribadatan mereka yang menyembahnya. Dan mereka sesembahan-sembahan itu akan menjadi lawan atas yang menyembahnya. Alam tara anna arsalna syayatina alal kafirin. Tidakkah engkau melihat bahwa kami mengirim seton-seton untuk menguasai orang-orang kafir? Ta'uzzuhum azza. Kemudian seton itu berhasil menyesatkan mereka. Fala ta'jal alaihim. Maka janganlah engkau terburu-buru memintakan hukuman untuk orang-orang kafir itu. Innama na'uddu lahum adda. Sesungguhnya kami telah memberi waktu beberapa lama untuk mereka agar mereka kembali. Nah, untuk ayat yang ke-81 sampai 82 tidak disebutkan tafsirnya dalam kitab tafsir As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga dianggap langsung ayat yang ke-83 sampai 84. Qala rahimahullah wa hadza min uqubatil kafirina annahum lamma lam ya'tasimu billah wa lam yatamassaku bihablillahi bal asraku bihi wa walu
a'da'ahu minasyayatin sallatahum alaihim wa qayyadahum lahum faju'ilatis syayatinu ta'uzzuhum ilal ma'asi azza wa tuz'ijuhum ilal kufri iz'aja fa yuwaswisuna lahum wa yuhuna ilaihim wa yuzayyinuna lahum al-batil wa yuqabbihuna lahum al-haqqa fayadkhulu hubbul batil fi qulubihim wa yatasarrabuha wa yas'a fihi sa'yal muhiqqi fi haqqihi fayansuruhu bi juhdihi wa yuharibu anhu wa yujahidu 'alal haqqi fi sabilil batil wa hadha kulluhu jazaa'un lahu ala tawlihi mi walihi wa tawlihi li aduwihi ja'ala lahu alaihi sultan wa illa falau amana billah wa tawakkala alaihi lam yakul lahu alaihi sultan kama qala ta'ala innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun fala ta'jal alaihim ay ala haula'il kuffar al-musta'jilin bil adab innama na'uddu lahum addah ay anna lahum ayyaman ma'dudatan la yataqaddamuna anha wa la yata'akhirun numhiluhum wa nuhlimu anhum muddatan liyuraji'u amrallah fa idza lam yanja' bihim dzalika akhadnahum ahda azizim muqtadir. Ayat-ayat ini atau firman Allah Ta'ala ini menunjukkan hukuman untuk orang-orang kafir. Karena mereka tidak berpedoman kepada Allah. Tidak berpegang teguh dengan tali Allah. Bahkan mereka malah berbuat syirik kepada Allah. Berwala kepada musuh-musuh Allah dari kalangan seton-seton. Maka Allah Ta'ala menjadikan syaitan menguasai mereka. Syaitan mengungkung mereka. Seton-seton itu dijadikan menyeret mereka kepada kemaksiatan, membikin mereka condong kepada kekufuran, memberi was-was kepada mereka, memberi bisikan-bisikan jelek kepada mereka, membikin kebatilan itu indah untuk mereka, membikin kebenaran itu jelek bagi mereka. Maka kecintaan terhadap kebatilan masuk ke dalam hati mereka. Mereka sangat mencintai kebatilan itu. Berusaha sebagaimana orang yang menuntut haknya, membela kebatilan itu dengan segala daya dan upayanya.
memerangi orang-orang yang merintangi mereka, memerangi ahlul haq di atas jalan kebatilan. Semua ini adalah balasan baginya karena berpaling dari Allah Ta'ala dan malah berwala kepada musuhnya. Allah jadikan musuhnya menguasainya. Jika tidak demikian, seandainya mau beriman kepada Allah, bertawakal kepadanya, maka setan tidak akan mampu menguasainya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh setan tidak punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Sesungguhnya kekuatan setan itu hanya untuk menghadapi orang-orang yang berwala kepadanya dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau jangan terburu-buru meminta adab untuk orang-orang kafir seperti itu, yakni untuk orang-orang kafir yang minta disegerakan adab. Sungguh kami telah memberi mereka beberapa hari untuk mau kembali ke jalan yang benar. Artinya mereka kami beri kesempatan beberapa hari. Mereka tidak bisa memajukannya dan juga tidak bisa menundanya. Kami biarkan mereka. Kami beri mereka kesempatan beberapa saat agar mereka mau kembali kepada perintah Allah. Jika mereka tidak berubah dengan cara semacam itu, baru kami menghukum mereka dengan hukuman yang maha perkasa lagi maha kuasa. Taib fiha fawaid. Al-faidatul ula. Bara'atu sairil ma'budati min dunillah. Bara'atu sairil ma'budati min dunillah min abidiha yaumal qiyamati khizyan lahum wa ihqaqan lil azabi alaihim. Bara'atu sairil ma'budati min dunillah min abidiha yaumal qiyamati khizyan lahum wa ihqaqan lil azabi alaihim. Terlepas dirinya seluruh yang disembah selain Allah dari orang-orang yang menyembahnya pada hari kiamat nanti sebagai bentuk kerendahan untuk mereka dan untuk memastikan mereka mendapatkan azab. Jadi segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri pada hari kiamat nanti
dari perbuatan para penyembahnya ketika di dunia. Dan ini merupakan kerendahan bagi orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan merupakan penegasan bahwa mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izzah. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim zidda. Nah. Asalnya la ajaba, pakai ain, la ajaba mimma yushahadu la ajaba mimma yushahadu min musara'atil kafirina min musara'atil kafirina ila syarri wal fasadi wasyahawati la ajaba mimma yushahadu min musara'atil kafirina ila syarri wal fasadi wasyahawati liwujudi syayatina liwujudi syayatina tuharrikuhum ila dalik. Tidak mengherankan dari apa yang bisa disaksikan orang-orang kafir begitu cepatnya berlomba-lomba melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, memenuhi syahwat-syahwatnya. Karena adanya seton-seton yang menggerakkan mereka untuk itu semua. Nah, jadi tidak heran, tidak perlu heran terhadap fenomena yang terjadi bahwa orang-orang kafir itu bersemangat, bersegera untuk melakukan kejahatan, melakukan berbagai macam kerusakan, memenuhi semua syahwat-syahwatnya dengan leluasa. Karena ada seton-seton yang menggerakkan mereka untuk melakukan itu semua. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat kami mengirim seton-seton untuk menguasai orang-orang kafir? Seton-seton itu menggerakkan orang-orang kafir itu untuk melakukan kemaksiatan. Nah, jadi ada penggeraknya, ya. Di samping hawa nafsu mereka, seton-seton itu juga menggerakkan, menggerakkan orang-orang apa ini? Kafir, menjadi daya gerak yang kuat
untuk orang-orang kafir. Nah, al-faidatu as-sadisah. Innama sultanus syayatin innama sultanus syayatin ala ahlil kufri wa syirki wal ma'asi. Sesungguhnya setan itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menguasai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan ahli maksiat. Nah, jadi mereka benar-benar berada dalam perangkap syaitan. Ke kanan syaitan, ke kiri syaitan, ke depan syaitan, ke belakang syaitan. Semuanya syaitan. Semuanya menggunakan langkah-langkah syaitan. Ya. Nah, syaitan benar-benar menguasai mereka. Wal'iyadzubillah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Innahu laisa lisyayatin innahu laisa lisyayatin sultanun ala ahlil imani wat tawakkuli. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuatan untuk menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan di hadapan orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala langsung mengkerat, enggak punya kekuatan, loyo ya. Nah, kalah dengan keimanan orang-orang yang beriman, kalah dengan tawakalnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Sungguh setan tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya kekuatan setan itu hanya mampu menguasai orang-orang yang berwala kepadanya dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Al-faidatu al-khamisah. La yambaghi talabul adabi al-ajil di ahli dzulmi. La yambaghi talabul adabi al-ajil di ahli dzulmi. Li'annahum kullama izdadu dzulman. Li'annahum kullama izdadu dzulman izdada adabuhum syiddatan yaumal qiyamah. La yambaghi talabul adabil ajil li ahli dzulmi li'annahum kullama izdadu dzulman izdada adabuhum syiddatan yaumal qiyamah. Tidak sepatutnya meminta azab yang disegerakan untuk orang-orang yang zalim. Karena semakin bertambah kezaliman mereka, akan semakin tambah berat azabnya pada hari kiamat. Jadi kita enggak usah memohon kepada Allah agar menurunkan azab yang disegerakan di dunia untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang kafir, untuk orang musyrik. Enggak usah, ya. Karena semakin mereka bertambah kezalimannya, bertambah kekafirannya, kesyirikannya, kemaksiatannya, maka akan semakin tambah berat azab untuk mereka di hari kiamat nanti. Fala ta'jal alaihim. Maka janganlah engkau terburu-buru memintakan azab untuk mereka. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qauluhu ta'ala, fala ta'jal alaihim. Ay la ta'jal bi talabi adabihim. Qauluhu ta'ala, fala ta'jal alaihim. Ay la ta'jal bi talabi adabihim. Wa za'ama ba'duhum anna hadha mansukhun bi ayati sayf wa laysa bisahih. Wa za'ama ba'duhum anna hadha mansukhun bi ayati sayf wa laysa bisahih. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, fala ta'jal alaihim. Artinya ialah engkau jangan terburu-buru memintakan azab
untuk orang-orang kafir. Sebagian ahli tafsir menganggap bahwa firman Allah Ta'ala ini mansuh, dihapus dengan adanya ayat-ayat pedang, yakni ayat-ayat perintah untuk berjihad melawan orang kafir. Tapi pendapat tersebut tidak benar, ya. Untuk menetapkan nasikh mansuh harus ada bukti yang jelas. Mana yang pertama, mana yang kedua, ya. Nah, mana nasikh, mana mansuh. Baik. Jadi kalau kita melihat ada orang yang zalim, ada orang yang kafir, ada orang yang berbuat syirik, ada orang yang suka berbuat maksiat. Jangan terburu-buru mendoakan azab untuk mereka. Nah, mungkin kita berpikir biar mereka kapok, biar tahu rasa, ya kan? Nah, tetapi perlu diketahui, semakin besar kezaliman yang mereka lakukan, semakin berat kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan yang mereka lakukan, semakin bertambah berat hukuman untuk mereka di hari kiamat. Nah, lalu mengapa? Atau apa hikmahnya? Kita nggak boleh terburu-buru memintakan azab untuk orang-orang kafir. Nah, di antara hikmahnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dikasih kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Innama na'uddu lahum adda. Sungguh kami memberi mereka kesempatan beberapa hari atau beberapa waktu untuk mereka. Barangkali mereka sadar kembali ke jalan yang benar, taubat, istighfar, masuk Islam. Nah, itu yang diharapkan, ya. Kalau sekedar menghukum mereka mudah. Tapi kalau sudah dibiarkan seperti itu kok malah menjadi-jadi, kedzaliman semakin merata, kesyirikan semakin merajalela, kekafiran menjadi keyakinan kebanyakan manusia, maka Allah Ta'ala tidak akan tanggung-tanggung mengadab mereka dengan adab Zat yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Nah, fa'idha lam yanja' fihim dhalik akhadnahum ahda azizi muqtadir. Jika sudah dikasih tempo untuk taubat, untuk kembali ke jalan yang benar, kok gak ada perubahan, semakin menjadi-jadi, maka kami akan mengadab mereka dengan adab yang dimiliki oleh Zat yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Yakni tidak menyisakan sedikit pun dari mereka. Nah, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap umat-umat terdahulu. Nah, mereka sudah dapat teguran, dapat nasihat dari para nabi dan rasul. Terus diberi kesempatan dalam waktu yang lama, tapi malah menjadi-jadi. Maka jangan berkata Allah zalim, ya. Kalau menghukum mereka dalam keadaan hukumannya sangat berat.
nggak menyisakan. Sebagaimana permohonan Nabi Nuh alaihissalam yang sudah ratusan tahun berdakwah, ratusan tahun mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah. Allah juga memberi mereka kesempatan untuk berbenah, untuk bertobat, semakin menjadi-jadi. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Ini gak terburu-buru, prosesnya lama ya. Nah, tidak disisakan satupun orang kafir di muka bumi. Semuanya tenggelam dalam banjir yang besar saat itu. Hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya yang selamat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu.